semua, kembali lagi bersama Fatma dalam channel YouTube Fatma Hajar. Nah, kali ini Fatma akan sharing dengan teman-teman semuanya terkait self healing atau bagaimana cara kita mengatasi kegalauan atau rasa sakit ya. Mungkin bukan rasa sakit sih, tapi lebih pada satu beban berat. Bagaimana cara kita mengobati beban berat yang ada dalam hati, pikiran, dan juga diri kita. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan untuk membangun self healing atau melakukan self healing terhadap diri kita sendiri adalah dengan cara istirahat, sahabat. Nah, istirahat ini tentu macamnya banyak ya. Ada istirahat secara fisik, kemudian banyak sekali istirahat yang dianjurkan, boleh jadi itu dalam bentuk olahraga dan lain sebagainya. Nah, terkadang permasalahannya itu bukan berada pada mau istirahat yang seperti apa gitu ya, tetapi permasalahannya adalah bagaimana cara kita memanfaatkan waktu istirahat. Sometimes kita merasa kok hari-hariku penuh banget ya, padat banget ya, dimana sih luangnya sebenarnya, kok hari-hariku kerja mulu. Nah, itu adalah suatu hal yang sering kali kita rasakan ya. Dan apalagi sekarang kita dalam keadaan tidak bisa beraktivitas di luar secara bebas. Nah, kita banyak juga yang bekerja dari rumah, work from home, anak-anak school from home, dan lain sebagainya. Nah, tentu ini juga banyak sekali menghadirkan kejenuhan pada diri kita, pikiran kita. Tambah bingung nih mau mengatur istirahatnya seperti apa. WFH bukan menjadikan kita bisa beristirahat sambil bekerja ternyata, tetapi malah kita ketika waktu beristirahat kepikiran juga kalau harus bekerja. Kenapa? Karena kadangkala kalau kita di rumah berarti kita istirahat, tetapi gimana dong? Ini bekerjanya juga dari rumah, jadinya kerasanya itu dari pagi sampai malam kerja terus gitu, sampai bingung mana waktu istirahatnya. Nah, ini sahabat, Fatma punya tips ya, kita sharing aja sih. Kita sharing tentang bagaimana sih kita mengelola waktu istirahat. Dulu waktu kuliah, Fatma itu pernah bingung kok full banget sih ya, sampai kalau tidur itu jam 12, jam 1, atau jam 10 paling cepat, atau jam 11 seperti itu. Nah, itu membuat Fatma jadi bertanya-tanya, sebenarnya Fatma ini aktivitasnya apa aja sih gitu. Kenapa kok merasa full gitu. Nah, finally Fatma putuskan untuk membuat daily plan. Daily activity bukan daily plan. Jadi cuma daily activity bukan daily plan. Bukan tentang tujuan-tujuan yang ingin dicapai, tapi hanya tentang memastikan apakah tujuannya itu memastikan apakah Fatma ini benar-benar gak punya waktu buat istirahat. Nah, itu tujuan yang Fatma menjadi dasar Fatma membuat daily activity. Tapi sebenarnya itu Fatma buatnya 1 pekan. Jadi waktu kuliah itu Fatma kan ngajar private, kemudian ngajar di lembaga bimbingan belajar. Fatma juga ikut organisasi, kemudian of course kuliah ya, dan juga waktu itu punya usaha. Maksudnya mengelola usaha secara sendiri, dan alhamdulillah saat itu dalam fase lancar gitu ya. Jadi banyak waktu yang Fatma curahkan untuk aktivitas-aktivitas itu. Kemudian Fatma buat daily activity. Sebenarnya jam sekian itu biasanya saya ngapain sih? Nah, ini Fatma catat. Nah, Fatma tuliskan kayak waktu kalau SD dulu kita buat jadwal pelajaran ya. Hari Senin waktunya apa? Bahasa Indonesia, matematika. Fatma bener-bener buat seperti itu. Terus kalau misalnya ini kosong, bener-bener kosong, nggak ada kuliah, nggak ada les, maksudnya mengajar private maupun mengajar di LBB, berarti itu adalah waktu istirahat. Nah, kemudian Fatma menyadari ternyata Fatma punya banyak sekali waktu istirahat, sahabat. Kemudian Fatma plotkan kembali, oh kalau waktu istirahat ini kalau misalnya masih sore, berarti ini akan Fatma alokasikan untuk organisasi waktu itu. Kemudian oh kalau ini luangnya di waktu malam nih, berarti Fatma untuk rekapan di usahanya Fatma. Terus atau kalau ini pagi nih, nah oh ini berarti untuk Fatma belajar, untuk Fatma
mempersiapkan untuk kuliah seperti itu. Dan tentu saja Fatma tidak mengisi jam di antara jam 12 sampai jam 4 pagi, karena itu untuk Fatma benar-benar beristirahat dalam artian mengistirahatkan fisik, yaitu tidur. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita istirahatkan dari diri kita, sahabat, supaya kita ini tidak hanya kok ini sudah tidur beberapa jam tetapi kok tetap capek ya gitu. Nah, supaya tidak seperti itu, nah ada beberapa hal yang perlu kita istirahatkan. Yang pertama adalah tentu istirahat fisik, sahabat. Nah, ini caranya dengan tidur dan merelaksasikan tubuh gitu ya. Jadi atau mungkin sekedar rebahan, tetapi itu benar-benar kita ini meletakkan diri kita secara fisik ya, ini secara fisik. Jadi memang fisik adalah yang sering kali menjadi keluhan, yang sering memberikan kode kepada diri kita untuk segera istirahat itu memang fisik ya. Entah terasa capek, entah sudah merasa tidak kuat lagi atau merasa sakit dalam bagian-bagian tertentu dalam diri gitu, seperti itu. Nah, istirahat fisik ini penting sekali. Kalau tidur banyak anjuran yang minimal 8 jam. Nah, kalau Fatma biasanya kurang lebih 4-6 jam tidurnya. Nah, karena itu bagi Fatma merasa sudah cukup untuk mengistirahatkan diri. Tetapi ini tentu berbeda dengan teman-teman yang lain. Boleh disesuaikan ya dengan bagaimana teman-teman membutuhkan istirahat itu berupa tidur. Nah, yang kedua, kita juga perlu beristirahat secara psikologis sih. Jadi pikiran kita itu juga perlu diistirahatkan. Misalnya kita menyadari, misalnya ada yang sudah bekerja atau yang sedang berkuliah. Kalau yang sedang bekerja nih, ini Fatma duluin ya, soalnya ini based on pengalaman ya, pengalaman yang sekarang. Jadi ketika bekerja, memang di tempat Fatma mengajar itu karena sekarang daring ya, maka kita memberikan kesempatan kepada wali siswa untuk berkomunikasi dengan ustazahnya, dengan Fatma yang merupakan salah satu ustazah di sekolah tersebut, itu dari pukul 7 hingga pukul 21. Nah, tentu itu juga menyesuaikan dengan kondisi ya. Nah, kemudian itu membuat waktu pertama itu membuat Fatma stressful. Jadi stay tune terus gitu loh di depan ponsel gitu ya. Jadi sigap gitu, berusaha sigap memberikan satu respon yang baik dan juga cepat dan tepat kepada wali siswa yang memang membutuhkan sharing dari kita. Nah, seperti itu. Tetapi ternyata itu bukan hal yang baik untuk psikologis kita. Tetapi Fatma kemudian belajar gimana sih sebenarnya untuk manajemen psikologis gitu ya. Bukan manajemen psikologis sih, tapi lebih ke manajemen perlakuan yang Fatma berikan gitu. Jadi ketika sedang berada di office, sedang berada di sekolah, di kantor, itu berusaha untuk bekerja dengan cara efektif dan efisien, melaksanakan apa yang harus dilaksanakan, melakukan apa yang harus dilakukan dan diselesaikan, seperti itu. Nah, sehingga ketika kita sudah sampai di rumah, kita bisa fokus, oh ini waktunya beristirahat. Kalaupun ada hal-hal yang urgent, itu pun tentu tidak setiap hari kan, jadi itu boleh saja dilakukan. Tetapi ketika kita terus-terusan mempersilahkan ketidakefektifan bekerja itu menjadi habit kita, tentu itu akan membawa dampak pada psikologis kita, merasa terus terbebani, merasa terus pusing, ini kok nggak habis-habis ya, seperti itu. Nah, itu sahabat, jadi selain mengistirahatkan fisik, maka kita perlu mengistirahatkan psikologis kita atau pikiran kita, supaya kita tidak merasa lelahnya berlebihan. Sudah istirahat tetap lelah, sudah mengkonsumsi makanan yang bergizi tetap merasa cepat lelah seperti itu. Nah, itu tadi sahabat tips dari Fatma, bukan tips ya, itu sharing aja gimana sih sebenarnya cara kita mengistirahatkan diri. Dan yang ketiga ini sebenarnya poin adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu istirahat. Fatma itu seperti yang Fatma sudah sampaikan di awal tadi ya, pernah merasa benar-benar mana
sih waktu istirahatku itu gitu. Nah ternyata itu bukan permasalahan pada waktu yang Fatma nggak miliki. Kita punya porsi yang sama ya sahabat ya, tetapi itu pada pemanfaatan waktu yang Fatma lakukan itu yang memang belum tepat saat itu. Nah akhirnya memanfaatkan waktu istirahat itu penting sekali. Nah sekarang ini ada kaitannya dengan yang ketiga tadi ya, yang kedua, jadi kita harus bisa memplotkan waktu mana yang memang itu harus digunakan atau kita ada kewajiban untuk menunaikan tanggung jawab secara publik, tanggung jawab untuk umat ya, jadi tanggung jawab untuk masyarakat seperti itu. Sedangkan kita juga tidak boleh melupakan tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap diri sendiri, bahwa diri perlu dibahagiakan, keluarga perlu dikomunikasi, keluarga perlu juga dibahagiakan, dan juga perlu sekali membangun cinta kasih dengan teman-teman di sekitar kita, sharing. Nah itu penting banget sahabat. Nah itu jadi yang pertama, istirahat fisik, istirahat psikologis, dan juga memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang produktif. Memanfaatkan waktu bekerja untuk produktif dalam ruang lingkup pekerjaan, dan memanfaatkan waktu luang di rumah ya, memanfaatkan waktu luang di rumah untuk produktif dengan aktivitas di rumah, misalnya bisa masak ya, atau bisa baca buku, atau bisa berkreasi, bisa juga sharing seperti ini. Nah ini juga Fatma cari waktu yang luang yang bisa digunakan untuk bisa sharing dengan teman-teman semuanya. Nah itu tadi yang dapat Fatma sampaikan. Kita bisa sharing ya sahabat semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan, dan juga jangan sampai kita ini mudah terbawa emosi, mudah terbawa informasi. Tetap kita harus bertabayun, dan juga kita jangan lupa untuk senantiasa tawakal Allah, karena semua ini tentu adalah atas kehendak Allah. Kita tidak boleh banyak menyalahkan orang lain, karena banyak sekali juga yang dapat kita saksikan dan juga kita pikirkan tentang apa yang sudah terjadi saat ini. Tentu sahabat semuanya sudah tidak asing lagi ya dengan berita-berita COVID yang beredar, berita kematian yang semakin hari semakin banyak di sekitar kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan juga memberikan tempat yang husnul khatimah kepada saudara-saudara muslim kita yang terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat Fatma sampaikan. Semoga konten ini bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.